Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Saudara-saudaraku tajwid ikhwan mufid mustawa salis, alhamdulillah kita bertemu kembali pada KBM ke-14. Sebelumnya pada video terakhir adalah video KBM ke-12, kita telah membahas mengenai mad lazim ya, mad farai pada bagian mad lazim, yaitu mad tabi yang bertemu sukun asli maupun tasydid ya, yang bertemu sukun asli ditandai dengan tasydid ataupun tanda sukun. Nah, pada KBM ke-14 ini adalah materi terakhir dari mustawa salis. Insyaallah kita akan membahas mengenai hukum ra. Kapan dibaca tafkhim atau tebal, kapan dibaca tarqiq, dan kapan boleh tebal, boleh tipis. Ana sarankan antum menghafal bait dari Imam Ibnul Jazari terkait hukum ra agar antum lebih mudah dalam menghafal kapan ra itu dibaca tebal dan kapan ra dibaca tipis. Beliau menyebutkan dalam bait syairnya di hukum ra, warakkikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat illam takum min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqil kasri yujadu. Sampai di situ. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, itu berkaitan dengan hukum takrir. Yang pertama beliau sebutkan adalah warakkikir ra'a idza ma kusirat, dan tipiskanlah suara pada huruf ra apabila kasrah. Nah, di sini sudah kita dapat satu hukum. Warakkikir ra'a idza ma kusirat. Jadi pada saat ra berharakat kasrah ya, ra berharakat kasrah maka dibaca tipis. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga tipiskanlah ia kalau berada setelah kasrah dan dia dalam keadaan sukun. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga tipiskan ra bila ada sukun dan sebelumnya adalah kasrah. Jadi ra-nya sukun, sebelumnya adalah sebelumnya ada huruf berharakat kasrah, maka ra-nya juga dibaca tipis. Nah, dapat dua hukum sudah dari bait tersebut. Nah, yang pada keadaan kasrah contohnya pada kata rijal, ri kasrah ya. Warakkikir ra'a idza ma kusirat, dan tipiskan ra ketika dia berharakat kasrah. Rijal, syarri. Nah, ra-nya tipis. Begitu juga tipis ketika sebelumnya adalah harakat kasrah. Sebelum ra-nya sukun, sebelumnya berharakat kasrah. Contohnya hijr, fasbir, bir ya, bi kasrah, ra sukun, fasbir. Kemudian bait berikutnya, illam takum min qabli harfi isti'la. Ada syaratnya, kalau sebelumnya kasrah kemudian ra-nya sukun, ada syaratnya. Illam takum min qabli harfi isti'la. Dibaca tipis kalau setelahnya bukan huruf isti'la. Nah, kalau setelahnya huruf isti'la berarti ra sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la, maka dibaca tebal. Nah, di sini ada contoh yang nomor 8. Kalau di buku 76 itu yang poin nomor 8. Jadi bait pertama tadi warakkikir ra'a idza ma kusirat, itu rumus nomor 1. Ra kondisi kasrah. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya, ra sukun sebelumnya kasrah itu ada di rumus nomor 2. Kecuali beliau bilang illam takum min qabli harfi isti'la. Tapi kalau setelahnya itu ada huruf isti'la, maka dia dibaca
tebal. Nah, ini nomor 8 pada halaman 76 yang dibaca tebal. Contohnya mirsad, ya, mirsad, mirsad, mi kasrah, ra sukun, setelahnya huruf isti'la dalam satu kata, mirsad, jadi tebal ra-nya. Jadi ra-nya dibaca tebal ya, ketika sebelumnya kasrah, ra-nya sukun, setelah ra sukun itu ada huruf isti'la yang dalam satu kata. Contohnya tadi mirsad. Contohnya di nomor 8 di situ juga mirsada. Kemudian fi qirtas, ya. Fi qirtas. Nah, itu ra-nya dibaca tebal karena setelahnya ada huruf isti'la setelah ra sukun. Kalau beda kata, huruf istilah yang berbeda kata, maka kembali ke hukum asal, yaitu tipis lagi. Contohnya tadi, fasbir, sabro, sabronya kata yang berbeda. Fasbir, bir itu satu kata sendiri, maka ra-nya dibaca tipis. Setelah ra sukun itu ada huruf shad, fasbir so. Tapi ra-nya tidak dibaca tebal karena ra sukun dan shad-nya itu beda kata, tidak dalam satu kata sebagaimana mirsad. Mirso, ra-nya dibaca tebal. Adapun tadi fasbir, sabra, bir, ra-nya mengikuti pada kata fasbir, sedangkan sabra-nya beda kata. Cara tahunya gimana? Belajar bahasa Arab ya. Satu-satunya cara adalah belajar bahasa Arab. Kemudian bait berikutnya, au kanatil kasratu laysat asla, juga dibaca tebal kalau kasrohnya bukan kasroh asli. Apakah ada kasroh yang bukan asli? Pertanyaannya. Maka jawabannya ada. Aslinya adalah sukun. Ya, sukun yang dibaca kasroh. Contohnya pada kata in. In ada nun sukun. In ketemu irtabatum. Irtabatum. Ra sukun kemudian tabatum. Irtabatum. Nah, ketika dua sukun bertemu, in hamzah kasroh, nun sukun, ra sukun, ta fathah. In ada dua sukun, nun sukun, ra sukun. Maka bagaimana? Maka salah satunya harus ada yang bergerak. Jadi kalau ada saat nunnya diem, sukun diem, ra juga sukun, supaya bisa dibaca, maka salah satunya harus ada yang bergerak. Maka di dalam bahasa Arab, huruf pertama menjadi senyum, nunnya jadi senyum, maksudnya menjadi kasroh. Jadi kasroh, senyum itu identiknya, kasroh itu identik dengan senyum, i, bi, senyum. Jadi nunnya menjadi kasroh, maka in irtabatum menjadi inirtabatum. Nah, sehingga bisa dibaca bersambung. Bagaimana cara bacanya? Tebal tadi. Tadi seperti Imam Ibnul Jazari tadi, au kanatil kasratu laisat asla. Dibaca tebal kalau kasrohnya bukan asli. Nah, contohnya tadi pada kata in irtabatum menjadi inirtabatum. Ra-nya dibaca tebal. Karena nun tadi, kasroh pada nun itu bukan kasroh asli, melainkan timbul karena dua huruf yang sukun bertemu, atau iltiqa'us sakinain ya, istilahnya iltiqa'us sakinain. Jadi dibaca inirtabatum, ra-nya dibaca tebal. Nah, di buku ini, di buku tajwid hitam, itu rumusnya yang nomor 7. Cuma di situ tidak disebutkan kasroh palsu ya, tapi hamzah wasl. Nanti kita akan sebutkan di sini setelah ini. Nah, untuk membedakan mana kasroh asli dan kasroh palsu itu bagaimana?
Maka jawabannya kembali belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Nah, jika belum bisa, jika belum belajar, maka alhamdulillah ada satu cirinya, yaitu sebelum huruf ra ada hamzah wasol. Nah, ini rumus yang nomor 7. Jadi kita sebutkan tadi aslinya itu adalah kasroh palsu. Nah, di sini ditulis langsung ra sukun yang sebelumnya hamzah wasol. Jadi jangan ragu kalau sebelum ra ya ada hamzah wasol. Hamzah wasol itu yang ada alif, kemudian atasnya ada kepala sodnya, tanda silah. Namanya tanda silah. Nah, kalau ada itu maka langsung saja dibaca tebal. Maka di sebagian buku tajwid berbahasa Indonesia tidak disebut ra sukun yang sebelumnya kasroh palsu seperti yang Imam Ibnul Jazari tadi sampaikan dalam baitnya. Au kanatil kasratu laisat asla. Tidak seperti itu. Beliau bilang di sini kan juga dibaca tebal kalau kasrohnya adalah kasroh arid, ya, kasroh palsu. Tapi di dalam buku cetakan yang buku tajwid di sini langsung ditulis ra sukun sebelumnya hamzah wasol, maka dibaca tebal. Baik disebut ra sukun yang sebelumnya hamzah wasol atau ra sukun yang sebelumnya kasroh palsu, sama saja, tidak ada masalah. Contohnya di situ nomor 7 ada ya inirtabetum. Nah, itu sudah ditulis di sini ya. Inirtabetum. Aslinya in irtabetum. In irtabetum. Aslinya nunnya itu sukun juga. Nah, ini dihidupkan untuk ini agar bisa dibaca. Maka ra-nya mengikuti kaidah dia dibaca tebal. Inirtabetum. Kemudian warka'u, amir tabu. Amir, ra-nya dibaca tebal. Itu. Jadi sudah dapat berapa hukum tadi? 2 yang tipis, ra kasrah, kemudian ra sukun sebelumnya kasrah tipis. Kemudian 2 hukum yang tebal, ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Kemudian yang tebal lagi adalah ra sukun sebelumnya hamzah wasol atau sukun palsu. Untuk lebih mudahnya hamzah wasol, tapi asal usulnya tadi yang sudah kita sampaikan. Nah, sayangnya di mushaf Indonesia hamzah wasol tidak diberikan tanda silah sebagaimana mushaf Madinah. Kalau di sini antum melihat di poin nomor 7, inirtabetum, sebelum ra ada hamzah wasol. Warka'u, sebelum ra ada hamzah wasol. Amir tabu, sebelum ra ada hamzah wasol. Pertengahan antara mim kasrah dengan ra sukun, ada hamzah wasol. Nah, kalau di mushaf Indonesia tidak ada tanda sila pada hamzah wasol. Makanya mudah-mudahan kedepannya di mushaf Indonesia ada, dan sembari itu antum bisa menggunakan mushaf cetakan Madinah. Kemudian bait berikutnya, wal khulfu fi firqil kasri yujadu. Nah, ini bait terakhir dari hukum ra Imam Ibnul Jazari. Wal khulfu, dan ulama berbeda pendapat, khilaf pada kata fi firqin, ya, pada kata firqin ulama berbeda pendapat, ya, karena ada kasrah pada huruf qaf. Antum nanti bisa lihat keterangan di situ, nah, yang boleh dibaca tebal ataupun tipis. Nah, di situ rumusnya adalah ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf istilah yang berharokat kasrah juga. Contohnya pada kata firqin, ya, fi firqin. Nah, itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ulama berbeda pendapat. Kalau antum lihat tadi menurut kaidah, ya kan? Kalau menurut kaidah
maka harusnya tebal dibaca. Ada ra sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Nah, kalau tadi melihat bait sebelumnya, maka masuknya ke yang tebal, ke kaidah yang dibaca tebal. Tapi ternyata di qafnya, di huruf qaf ada harakat kasrah. Nah, huruf isti'la yang kasrah tetap dibaca tebal. Qi tetap dibaca tebal, tapi tebalnya tafkhim nisbi istilahnya. Tafkhim nisbi. Nah, maka dengan itu boleh memilih apakah ra-nya di situ dibaca tebal atau dibaca tipis, boleh. Antum membaca fakana kullu firqin kattawdi, firqi boleh tebal, atau kullu firqin ka boleh. Mau firqi atau firqi boleh. Ya, karena di situ huruf istilahnya berharakat kasrah yang disebut tafkhim nisbi. Makanya di poin nomor 8 yang tebal itu tidak disebutkan, ya, huruf langsung disebutkan maksudnya. Maka langsung disebutkan huruf istilah selain yang berharakat kasrah. Selain yang berharakat kasrah. Karena kalau huruf istilah yang berharakat kasrah boleh tebal, boleh tipis. Nah, demikian. Dari bait yang sudah kita sampaikan tadi, kita dapat 5 hukum. 2 yang tipis, yaitu ra kasrah, kemudian ra sukun yang sebelumnya kasrah. 2 yang tebal, ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya istilah. Kemudian ra sukun sebelumnya kasrah palsu, atau boleh diubah menjadi ra sukun sebelumnya hamzah wasal, sama saja. Dan 1 yang perbedaan pendapat pada kata firqin, ya, 5. Nah, berarti yang selain disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari tadi pada baitnya 5 hukum tadi, ra dibaca tebal. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang kita simpulkan adalah maka ra tebal berarti selalu berhubungan dengan fathah dan dhammah. Ra tebal selalu berkaitan dengan fathah dan dhammah, sedangkan ra tipis selalu berhubungan dengan kasrah. Nah, untuk melihat di sini yang kasrah rumusnya, yang tarkik yang dibaca tipis tadi 2 sudah kita sebutkan, poin nomor 1 dan poin nomor 2. Ri, yang pertama ra berharakat kasrah. Contohnya linukhrija bihi, ri tipis. Warizqun karim, wariz ya tipis. Rihun tipis. Kemudian yang sudah kita sebutkan juga ra sukun yang sebelumnya kasrah. Contoh pada nomor 2, fadzakir tipis. Kemudian wa fir'auna, fir ya tipis. Berikutnya poin nomor 3, yaitu ra sukun sebelumnya kasrah. Jadi sama saja seperti nomor 2 tadi, ra sukun yang sebelumnya kasrah, cuman ini ditambah sebelum ra ada huruf berharakat sukun. Jadi ra sukun sebelumnya kasrah. Contohnya pada kata as-sihr, bukan as-sihr, bukan, tapi as-sihr. Berikutnya wa harsun hijr, ya, ra pertama tebal ya, karena sebelumnya fathah. Wa harsun hijr, ada ra sukun sebelumnya kasrah. Kemudian qasamul lidhi hijr, sama ya, qasamul lidhi hijr, ada ra sukun sebelumnya kasrah. Nah, yang terakhir
yang terakhir, nanti insya Allah akan kita tambahkan lagi satu. Di buku yang keempat adalah ra sukun sebelumnya ya sukun, sebelumnya fathah atau kasrah. Contohnya ya di sini berupa mad ya, berupa mad atau nanti bisa jadi lin. Contoh wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir, bir ya. Jadi mad tarik li sukun yang mana huruf ra-nya sukun, sebelumnya ya, sebelumnya kasrah. Dhair, dhair lin ya. Kemudian dzalikum khair, dibaca ra-nya dengan tipis. Ditambah satu lagi yang tipis, yaitu yang berhubungan dengan riwayat, jadi tidak berhubungan dengan kaidah. Contohnya pada kata majreha, reha, itu dibaca ra-nya dibaca imalah ya, tipis, bukan majreha, reha tapi re, majreha. Kemudian untuk yang tebal tinggal dicari lawannya yang berhubungan dengan fathah dan dhammah. Di sini yang berhubungan dengan fathah ya. Yang berhubungan dengan fathah berarti ra fathah ketika fathah. Contoh kata Ramadan, Ramadan. Kemudian sukun sebelumnya fathah. Kondisi nomor 2 yang berhubungan dengan fathah ya. Sukun sebelumnya fathah. Contoh Maryam, Maryam. Ra sukun sebelumnya fathah, ma. Kemudian ra sukun Maryam. Ra-nya dibaca tebal. Kemudian yang ketiga, sukun, ra sukun sebelumnya sukun ya, selain ya sebelumnya fathah. Ya, contohnya wal 'asr, wal fajr, li awwalil hashr. Ya, ra-nya dibaca tebal. Hashr. 3 sudah ya, yang berhubungan dengan fathah. Kemudian yang keempat, sukun alif ya sukun, ra sukun, maksudnya ra sukun sebelumnya alif, sebelumnya fathah. Contohnya an-nar, nar ya, ra-nya sukun sebelumnya alif, sebelumnya fathah, nar, an-nar, ra-nya tebal. Nah di sini tidak disampaikan ya yang kondisi nomor 4 dari yang berkaitan dengan fathah. Antum bisa tambahkan di buku antum yang poin keempat tadi. Sukun sebelumnya alif, sebelumnya fathah. Contohnya an-nar, ra-nya dibaca tebal. Kemudian yang berkaitan dengan dhammah, yang berkaitan dengan dhammah, yang pertama ra dhammah ya, di sini di poin nomor 4. Ra ketika dhammah. Contohnya kafaru, kafaru, ra dibaca tebal, bukan kafaru, ru, kafaru, bukan kafaru tipis tapi tebal, kafaru tebal, ra, ru. Kemudian kondisi yang berkaitan dengan dhammah dan dibaca tebal, ra sukun sebelumnya dhammah ya, poin nomor 5 di situ. Contohnya al-Qur'an, al-Qur, qur ya, qaf dhammah, ra sukun, qur, ra-nya jadi dibaca tebal. Kalau di sini nomor 5 contohnya allamal Qur'an ya, sama. Kemudian falan tajida lahu waliyyan mur, ra-nya tebal, mursyida. Demikian. Itu kondisi ke 2 yang berkaitan dengan dhammah. Kemudian kondisi ketiga di poin nomor 6. Ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Contohnya pada kata khusr, khusr ya, di sini nomor 6. Khusr. Kemudian hur,
wal baitil ma'mur, tebal, wal baitil ma'mur, ra-nya dibaca tebal. Ra sukun sebelumnya dhammah. Tidak ditulis di sini sebagaimana yang alif tadi yang berkaitan dengan fathah. Yang berhubungan dengan dhammah pada poin keempat yaitu ra sukun sebelumnya waw, sebelumnya dhammah atau fathah. Ra sukun sebelumnya waw, sebelumnya dhammah atau fathah. Contoh an-nur, ya, an-nur. Jadi dibaca tebal. Ra sukun yang sebelumnya waw, sebelumnya dhammah atau fathah. Demikian, itu yang jadi 4 yang berkaitan dengan fathah, ini yang tebal ya. Yang tebal ada yang berkaitan dengan fathah, ada yang berkaitan dengan dhammah. Yang berkaitan dengan fathah tadi 4, yang berkaitan dengan dhammah 4. Kemudian 2 ra yang berhubungan dengan kasrah yang disebutkan tadi di dalam bait. Yang pertama adalah ra sukun yang sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la, yang poin nomor 8. Dan ra yang sukun sebelumnya kasrah arid, kasrah palsu atau hamzah wasol. Cirinya adalah hamzah wasol. Jadi ada 10 yang dibaca tebal. Rumusnya 4-4-2 ya, kayak formasi sepak bola. 4-4-2. Ra fathah, ra ketika fathah, ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun yang sebelumnya sukun sebelumnya fathah, ra sukun yang sebelumnya alif sebelumnya fathah. 4 yang berkaitan dengan fathah. Kemudian yang berhubungan dengan dhammah yaitu yang pertama yang berharakat dhammah, ra sukun yang sebelumnya dhammah, ra sukun yang sebelumnya sukun sebelumnya dhammah, ra sukun yang sebelumnya waw sebelumnya dhammah atau fathah. 4. Kemudian 2-nya ra sukun yang sebelumnya hamzah wasol, ra sukun yang sebelumnya kasrah setelahnya huruf isti'la selain berharakat kasrah. Ya, 10 yang tebal, 4 yang tipis. Kemudian di sini ditulis 1 yang boleh tebal, boleh tipis. Kita tambahkan yang untuk poin nomor 3 yang tebal dan tipis. Cara bacanya ya sebelum kita masuk, ra tebal dibaca ra. Waja'alna siraja, raja, ya itu yang berharakat fathah. Kemudian tadi yang sukun sebelumnya fathah, alam naj'alil ardo, ardo, ra sukun sebelumnya fathah. Kemudian yang poin ketiga wal asr, ra sukun sebelumnya fathah. Kemudian di sini yang keempat adalah dhammah, narullahi, ru tebal, kullama ruziku, ru. Cara bacanya kalau ra tebal maka pangkal lidah atau lidah bagian belakang naik sebagaimana mengucapkan huruf isti'la. Ro. Kalau tipis ri. Begitu saja perbedaannya. Kemudian kita masuk ke poin kita contohkan juga yang tipis ya, kita contohkan yang tipis. Linukhrija bihi, rija bihi, bukan rija bihi tapi ri. Linukhrija bihi. Kemudian ra sukun sebelumnya kasrah, fadzakir wa fir'au. Kemudian ra sukun yang sebelumnya sukun sebelumnya kasrah, as-sihr wa harsu hijr, qasamul lidhi hijr. Kemudian yang ra sukun sebelumnya ya, sebelumnya fathah atau dhammah, sebelumnya fathah atau kasrah, wallahu bima ta'maluna khabir, tipis. Dhair, dzalikum khair. Naam, demikian.
Kemudian ro yang boleh tebal, boleh tipis. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kata firqin boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Karena ada kasroh pada huruf isti'la yang disebut dengan tafkhim nisbi. Nah, pada kata firqin boleh tebal, boleh tipis itu hanya ketika wasal saja. Contoh, kita baca yang tipis. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Tipis. Firqin kattawdi. Itu yang tipis, kalau wasal. Kalau yang tebal, fakana kullu firqin kattawdil azim. Ya, itu yang tebal. Yang boleh tebal dan boleh tipis hanya ketika dia wasal. Adapun ketika waqaf pada kata firq, maka yang diperselisihkan sudah hilang. Karena yang diperselisihkan adalah harakat kasrah pada huruf isti'la, pada huruf qaf. Nah, ketika kita waqaf pada huruf qanya, firq, maka perselisihan hilang. Kembali kepada kaidah ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Sudah tidak berharakat kasrah lagi ketika kita waqaf. Berarti dibaca dengan tebal. Ya, ketika kita waqaf, maka ra-nya dibaca tebal. Karena huruf qaf sudah hilang perselisihan tentang harakat tafkhim nisbinya di situ. Maka dibaca ketika waqaf fakana kullu firq. Ra dibaca tebal. Adapun ketika wasal boleh tebal, boleh tipis. Kemudian kata berikutnya ada kata misr dan qitar ketika waqaf. Nah, di sini ada huruf ra pada kata al-qitar di surah Saba dan misr di surah Yusuf. Ada lagi nuzur di surah Al-Qamar dan yasr di surah Al-Fajr. Dan lafaz fa'asri atau asr, fa'asr atau asr apabila waqaf dengan tanda sukun maka dibaca tebal. Adapun pendapat bahwa hal ini boleh dibaca tafkhim atau tarkik tipis adalah perkataan yang tidak ada dalilnya dalam ilmu qiraat. Di buku ditulis begini. Maka di sini ada penjelasan yang berbeda. Nah, misr dan qitar, jadi kita luaskan. Misr dan qitar ketika waqaf ulama membolehkan dua cara. Jadi ada ulama juga ternyata yang membolehkan dua cara baca yang disebabkan adanya kesulitan huruf itbaq sebelum huruf ra. Nah, kalau ikut kaidah maka qitar, ya ada ra di situ, sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah, maka kalau ikut kaidah maka dia dibaca tipis. Ya, kalau ikut kaidah dibaca tipis karena sukun, sebelumnya kasrah, maka hukum asalnya tipis. Tapi kesulitan, maka sebagian orang kesulitan seperti melawan fitrah. Qitar, sulit menyebutkan ra-nya itu jadi menjadi tipis. Maka menurut Imam Ibnul Jazari, misr dibaca tebal karena harokat aslinya adalah ra tebal. Aslinya misro, aslinya misr itu misro aslinya, maka dibaca tebal misr ketika waqaf. Adapun qitar dibaca tipis menurut Imam Ibnul Jazari karena harokat aslinya ra itu adalah kasrah. Harokat aslinya kasrah. Al-qitri aslinya al-qitri aslinya. Kembali ana ingatkan bahwa kaidahnya aslinya adalah kaidah tipis. Ra sukun, sebelumnya kasrah. Kaidah tipis, bukan kaidah tebal. Namun karena sulit seperti melawan fitrah, maka
Di sini di buku ini ditulis untuk kata-kata ini dibaca tebal. Sedangkan Imam Ibnul Jazari punya pendapat yang berbeda untuk kata al-qitr. Beliau bilang al-qitr lebih didahulukan atau dibaca tipis karena aslinya adalah harokatnya ri-nya itu aslinya kasroh, al-qitri. Ala kulli hal, antum boleh pilih yang mana yang lebih mudah. Mau tebal boleh, insyaallah. Baik misr maupun qitr. Kemudian ada lagi kata waqaf pada ya mahluf. Ya mahluf. Nah, huruf apa itu? Ya mahluf itu ya yang tidak ditulis padahal aslinya ada. Ya mahluf. Nah, ini contohnya pada kata asri. Aslinya setelah ra itu asr. Itu ada ya mahluf. Asri, yasri. Ini ada ya. Yasri pada surat Al-Fajr aslinya adalah yasri, ada ra kasrah kemudian ya sukun di situ. Kemudian al-jawari, di sini tidak ada ya, enggak ditulis al-jawari. Kemudian nuzuri, itu di belakang ra-nya atau setelah ra-nya itu ada ya mahluf namanya. Ya mahluf. Nah, di sini juga ulama berarti ada perbedaan pendapat. Boleh tipis, boleh tebal. Boleh tipis, boleh tebal. Kalau antum mau mengikuti buku ini, maka tidak mengapa antum baca tebal di sini. Baik untuk kata al-qitr menjadi tebal, misr, nuzur, kemudian yasr, fa asr, jadi tebal juga ya, fa asr. Kemudian asr menjadi tebal karena kembali kepada kaidah tafkhim tadi. Contoh nuzur, ra sukun sebelumnya dhammah, maka tebal ya, nomor 5. Kemudian yasr, ra sukun sebelumnya fathah, ini nomor 3, maka tebal. Kemudian fa asr, ra sukun sebelumnya fathah juga ikut kaidah tebal. Namun ternyata juga ada pendapat ulama yang mengatakan dibaca tipis karena di situ ada ya mahluf setelahnya. Nuzuri. Oh, itu ri-nya tipis karena aslinya kasroh. Setelahnya itu ada ya mahluf. Nuzur gitu aslinya. Tapi ala kulli hal wallahu alam, antum boleh ikutin yang ini, yang di halaman 77. Nanti jika antum belajar ke guru yang lain, mungkin beliau punya pendapat yang berbeda, antum terima karena untuk yang tipis itu ternyata juga di sini ada ada sandarannya. Beliau juga memiliki sandaran mengatakan ini dibaca tipis. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian cara mengucapkan ra tebal yaitu sama seperti huruf istilah dengan mengangkat pangkal lidah. Ra. Adapun yang tipis ya seperti istifal berarti. Ri. Kalau bertasydid, bagaimana kalau ra bertasydid? Maka tinggal lihat harokat tasydidnya. Apakah fathah, dhamma atau kasrah. Tidak boleh ada dua sifat di dalam huruf bertasydid. Tidak boleh misalnya yang pertama tipis, yang kedua tebal. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya fathah maka tebal. Oh, kan sebelumnya kasrah, berarti tipis dong. Kalau begitu namanya idhar. Kalau ada dua sifat antum jadikan di situ, berarti ra-nya idhar, tidak ada tasydid lagi, tidak ada fungsi tasydid. Bismillahir jadi tipis, kemudian ra yang fathahnya jadi tebal. Bismillahirrahmanirrahim, maka jadi
tidak ada esensinya tasydid pada huruf ra. Yang benar dibaca tebal karena sudah terjadi idgham pada huruf ra tadi, sudah terjadi idgham mutamathilain ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ra yang tasydidnya tinggal dilihat saja harakatnya. Begitu juga syarri, min syarri, sya fathah, bukan ra tasydid itu aslinya adalah sukun bertemu harakat. Nah, di sini ra sukun sebelumnya fathah, sya kemudian ketemu ra, syar berarti syarri. Tebal dulu baru tipis. Tidak. Jika tasydid maka sudah digabung. Tinggal melihat harokat pada ra bertasydidnya. Tidak dibaca syarri tapi digabung menjadi syarri, langsung tipis. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Selesai materi berkaitan kapan ra dibaca tebal, kapan ra dibaca tipis. 10 keadaan ra dibaca tebal, 4 berkaitan fathah, 4 berkaitan dhammah, 2 yang ada di dalam bait, yaitu ra sukun sebelumnya hamzah wasal, kemudian ra sukun sebelumnya kasrah setelahnya huruf isti'la selain yang berharokat kasrah maka dibaca tebal 10. Kemudian yang tipis 4 ketika berharokat kasrah, ketika sukun sebelumnya kasrah, ketika sukun sebelumnya kasrah, ketika ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah atau kasrah. Dan yang diperselisihkan tadi yang boleh tebal, boleh tipis, ada beberapa kata. Salah satunya firqin ketika wasal. Untuk latihan nanti insyaallah kita akan mulai dari Al-Quran halaman 259. Kita tutup. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.